Halo Sobat Pandit. Gua mau bahas dua match ya yang tadi malam bermain dari dua dari Champions League. Ada yang pertama Inter, yang kedua Bayern Munchen. Oke, kita ke Inter dulu. Inter Liverpool, Liverpool menang 2-0. Ya, kalau kita lihat secara permainan, menurut gua ini bad luck lah istilahnya. Dalam arti Inter juga mendapatkan beberapa peluang ya, terutama di babak pertama permainan itu bisa dikatakan seimbang lah. Punya masing-masing mendapatkan peluang, masing-masing mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Mereka saling menyerang. Ya, permainan sangat terbuka. Inter juga mereka tahu mereka main di kandang dan mereka harus keluar gitu kalau lawan Liverpool. Dan itu memang memberikan banyak celah juga untuk Liverpool bisa melakukan beberapa kali counter attack. Tapi secara overall di babak pertama itu bisa dikatakan seimbang lah. Luar biasa kedua tim ini bisa bermain begitu menarik, terutama untuk fans netral ya. Kalau fans dari kedua tim ini kan ya pasti seru-seru aja. Kalau fans netral itu kan perlu pertandingan yang menarik, terutama dari jual beli serangan. Nah, dapat beberapa peluang Inter di babak pertama itu dapat satu kali mistar bahkan dari Calhanoglu. Liverpool juga demikian, dapat beberapa peluang ya, setengah-setengah peluang lah, nggak ada peluang yang terlalu besar dari Liverpool di babak pertama ya. Kalau masuk babak kedua, justru menurut gue babak kedua Inter lebih lebih menekan Liverpool, lebih menguasai bola lah istilahnya, lebih apa ya kalau gue bilang, lebih mengurung lah, mereka lebih maju lah, lebih ngepres Liverpool, dan memang membuat Liverpool kesulitan. Dan terbukti ada beberapa pergantian nih. Memang kan Liverpool, Diego Jota itu masuk menit 46. Karena memang babak pertama si siapa? Si Diego Jota itu cedera, jadi Firmino yang masuk. Bukan masalah strategi, baru masalah strategi menurut gua di menit 59. Ada 3 pergantian pemain. Sadio Mane digantikan Luis Diaz, Fabinho digantikan Jordan Henderson, dan Naby Keita masuk menggantikan Harvey Elliott. Kenapa 3 pergantian ini dilakukan oleh Klopp tepat 1 jam loh, tepat ya 59 lah, 59 menit. Karena menurut gue Liverpool terutama di awal-awal itu langsung dipres oleh Inter, dan kelihatan Mane ini kan semenjak dia balik dari mana, dari Piala Afrika belum menemukan permainan terbaiknya lagi lah. Dan memang sebelum itu beberapa pertandingan terakhir itu juga nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi langsung diganti karena mereka sudah punya Luis Diaz, mereka punya pengganti yang cukup sepadan walaupun masih di bawah Mane kualitasnya, tapi ya setidaknya mereka punya pelapis lah yang tidak kalah jauh. Nah, terus masih jual beli serangan, tapi Inter dapat peluang yang lebih berbahaya sebenarnya. Tapi ya inilah terbukti bahwa kualitas dari Van Dijk ya, kualitas Van Dijk, Konate itu bermain luar biasa, terutama Van Dijk. Nah, ini yang gue mau sorot, bahwa perbedaan kalau lu back bagus, ya back bagus aja gitu, kayak Konate, kayak Maguire, kayak siapa lagi ya back bagus, kayak Rudiger, kayak siapa gitu, banyak lah, ada banyak back bagus. Tapi back yang mempunyai, yang udah bagus dan mempunyai leadership itu sangat sedikit dalam sepak bola. Contoh Van Dijk, contoh kalau kita bilang itu Sergio Ramos dulu, contoh lagi Gerard Pique, contoh lagi Azpilicueta, contoh lagi Thiago Silva, banyak Chiellini. Mereka punya nilai plus, bukan hanya sekedar back yang bagus, bukan hanya back yang menang duel fisik atau dan sebagainya, tapi mereka punya captainship-nya itu untuk memimpin lini belakang. Karena memimpin lini belakang, memimpin pertahanan itu jauh lebih sulit daripada memimpin serangan, jujur. Karena kalau lu megang bola, ya lu bisa ngapa-ngapain, lu bisa gocek atau lu bisa kombinasi. Tapi kalau lu tidak memegang bola, lu lagi bertahan, dibutuhkan organisasi lini pertahanan itu yang rapi. Dari offside trap bisa dilakukan, garis pertahanan itu juga perlu komunikasi dengan kiper, komunikasi dengan back, komunikasi dengan back sayap, komunikasi dengan gelandang, itu diperlukan oleh center back, dan itu dipunyai semuanya oleh Van Dijk. Ditambah memang secara kualitas individu, secara kualitas pertahanan, he's one of the best in the world berapa tahun terakhir.
Nah, itu ditunjukkan pada pertandingan kali ini. Kapten memang dia. Itu gue bilang, kalau kapten udah center back, udah kapten, dia jelas punya komunikasi yang bagus, dia punya leadership. Dan kecuali ya Maguire kalau menurut gue ya. Dapat gol menit 75, dapat gol heading, dapat gol corner yang menurut gue ya it can happen ya. Dalam arti bukan dari set play, Inter juga udah berusaha, dalam arti mereka nggak gol dari Liverpool tuh nggak apa ya, bukan karena kesalahan pertahanan Inter, enggak ya, gol heading gitu kan bisa-bisa aja terjadi gitu dalam satu pertandingan. Jadi menurut gue itu clear ya, gol. Abis itu dapat gol lagi menit 80-an. Ya Muhammad Salah, gol yang menurut gue ya inilah Salah ya menurut gue, karena Salah ini nggak butuh banyak peluang, tapi butuh mungkin 1-2 momen dia bisa cetak gol. Ini yang membedakan striker, ini yang membedakan penyerang yang berpengalaman dengan penyerang yang tidak berpengalaman. Salah bisa aja mungkin 80 menit dia main jelek, tapi menit 83 dia cetak gol dan membuat ya istilahnya killing the game Inter. Ini yang membedakan, dan kembali lagi Salah, dia membantu tim cetak golnya ya. Menurut gue itu ada deflect kan kalau nggak salah, deflect sehingga si Handanovic mati langkah ya. Handanovic kita tahu ini kiper 1000 mati langkah menurut gue. Dia sering banget kebobolan, dia tuh cuman diem gitu. Karena memang ya kita tahu aja umurnya Handanovic ini udah mungkin 50 kali. 37. Secara pergerakan juga kelihatan lambat ya Handanovic ini. Sering kali banget lu kalau lihat, sering kali Inter kebobolan itu dia itu mati langkah, sering diem doang, dan itu udah berkali-kali dan gak heran juga. Nah, oke, dah. Terus berarti nanti leg kedua main di Anfield dengan keunggulan Liverpool 2 gol tanpa balas dari Inter. Apakah Inter bisa comeback? Ya, menurut gue cukup sulit ya. Menurut gue peluangnya mungkin masih ada, tapi cukup sulit bagi Inter melihat Liverpool ini kalau di Anfield ya kita tahu sendiri gimana. Tapi ya dari football pasti ada kejutan, dan kita sebagai fans netral mengharapkan kejutan tersebut untuk mewarnai sepak bola itu. Terus kita ke Bayern Munchen yang imbang lawan Salzburg. Bayern Munchen, dan kelihatan di sini Bayern Munchen beberapa pertandingan terakhir mulai menunjukkan bahwa mereka karatan ya menurut gue. Karena secara apa ya, bukan hanya secara hasil ya, tapi secara permainan pun mereka ya bagus, tapi nggak sesuperior dulu. Dan menurut gua ya secara pribadi, ini karena absennya seorang Manuel Neuer. Di 2 pertandingan terakhir Manuel Neuer absen, mereka tidak meraih kemenangan. 1 kali kalah lawan tim promosi si namanya susah ini, Bochum lah, 4-2 kalah. Terus imbang Salzburg. Kiper penggantinya Neuer ini kan si Ulreich. Ya sisanya pemain-pemain inti lah yang main, dan formasinya juga 3-2-4-1 ya dari Nagelsmann. Sehingga banyak sekali ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Salzburg di sayap, dan itu berapa kali dilakukan oleh Salzburg. Memang kalau kita lihat secara possession jauh, tapi kalau lu lihat pertandingannya, mereka itu nggak bertahan loh. Salzburg dapat beberapa peluang loh, mereka menekan juga loh. Dalam arti mereka tahu mereka secara kualitas pemain individu kalah, tapi fighting spirit mereka, bekerja keras, mereka dapat beberapa peluang, dan itu cukup menyulitkan Bayern. Lu kalau lihat Bayern di pertandingan kali ini banyak banget cuman crossing. Beruntung di menit-menit terakhir crossing lagi dan scrimmage, Coman dapat gol. Nah, ini menunjukkan karatannya Munchen, tapi sekarat-karatnya Munchen ya. Mereka praktis ini kan seri 1 sama ya, dan mereka main di Allianz ya. Mungkin tetap Munchen lah yang lolos, walaupun tidak sebagus biasanya ya, tidak sebagus Munchen yang kita kenal, terutama dengan Manuel Neuer. Nah,
Terus ya udah sih dari Champions League itu doang. Mungkin dari La Liga sedikit. ATM kalah loh lawan Levante. Di kandang sendiri kalah 0-1. ATM kita lihat aja ATM sejauh mana. Mereka sekarang ada di peringkat 5. Ya, Levante itu peringkat 20 loh. Levante itu peringkat 20 dan mereka kalah di kandang sendiri lawan Levante. Ya kita lihat aja lah, dan gue sih nggak heran ya, karena kalau lu lihat penampilan ATM ini permainannya amburadul banget lah, nggak layak lah jadi 4 besar jujur aja ATM kalau lihat penampilannya musim ini. Oke, segitu dulu dari review. Kita lihat pertandingan nanti di weekend seperti apa. Oke, salam sepak bola.